Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Taufik Hidayat. Saya dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten. Prodi yang saya ambil yaitu Administrasi Bisnis, dan saat ini saya sedang menjalani program studi semester 4. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk mencakup tugas UAS dari mata kuliah pengantar statistik. Untuk mempersingkat waktu, mungkin saya akan menjelaskan tutorial bagaimana perhitungan data menggunakan aplikasi SPSS dengan menggunakan metode uji validitas dan reliabilitas. Kuesioner merupakan salah satu instrumen penelitian untuk menggali informasi secara langsung. Informasi yang didapat dari kuesioner tersebut perlu diuji validitas dan juga reliabilitasnya. Uji validitas menunjukkan apakah kuesioner tersebut mampu mengukur apa yang harus diukur. Contoh, kuesioner untuk mengukur tingkat kepuasan. Apakah masing-masing pertanyaan mampu mengukur tingkat kepuasan yang dimaksud? Sedangkan uji reliabilitas menunjukkan konsistensi atas hasil ukuran, walaupun digunakan untuk mengukurnya berkali-kali. Uji validitas. Validitas adalah tingkat keandalan dan kesahihan alat ukur yang digunakan. Menurut Sugiono tahun 2004 dalam bukunya halaman 137, instrumen dikatakan valid berarti menunjukkan alat ukur yang dipergunakan untuk mendapatkan data itu valid atau dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Uji validitas berguna untuk mengetahui apakah ada pernyataan-pernyataan pada kuesioner yang harus dibuang atau diganti karena dianggap tidak relevan. Item instrumen juga dianggap valid jika lebih besar dari 0,3 atau bisa juga dengan membandingkan dengan R-table. Jika R lebih besar dari R-table maka valid. Sedangkan uji reliabilitas yaitu uji reliabilitas berguna untuk menetapkan apakah instrumen yang dalam hal ini kuesioner dapat digunakan lebih dari satu kali, paling tidak oleh responden yang sama, akan hasil data yang konsisten. Nilai koefisiensi reliabilitas yang baik adalah jika Cronbach alpha di atas 0,7, cukup baik, atau di atas 0,8, itu baik. Pengukuran validitas dan juga reliabilitas mutlak dilakukan, karena jika instrumen yang digunakan suatu data tidak valid atau reliable, maka dipastikan hasil penelitian pun tidak akan valid dan reliable. Nah, untuk lebih lanjutnya, saya punya contoh kasus akan diuji validitas dan juga reliabilitas instrumen dari variabel data tingkat kepuasan pelanggan tentang produk baru. Variabel ini berjumlah dengan 12 kuesioner dan juga dengan jumlah sampel sebanyak 30 responden. Langkah pertama, saya sudah mempunyai data dari Excel dan juga buka SPSS. Yang paling pertama, blok data Excel dan copy. Nah, kita blok dulu datanya. Ctrl C untuk copy, lalu kita kopikan di SPSS nya. Ctrl F. Nah, sudah kita pastikan pada lembar kerja SPSS. Kemudian lakukan perubahan data, yaitu nama di variable view. Nah, kita bisa ganti namanya dengan klik name
ctrl-F untuk find and replace, kita ubah di sininya var triple kosong. Nah, untuk replace with-nya kita menggunakan P. P itu adalah pelanggan. Nah, replace all. Nah, sudah terganti namanya. Kemudian untuk kita lihat lagi datanya. Nah, ini kita sudah terganti ya namanya semuanya. Kemudian kita ke variable view lagi. Nah, untuk data yang ke-13 ini kita ganti dengan total, karena kita kan cuman 12 responden. Nah, ke-13 nya ini kan total. Nah, kita lihat data view lagi. Nah, sudah jadi total. Nah, untuk mengurangi angka yang terlalu banyak, desimal belakangnya kita nolkan saja. Semuanya. Nah, juga untuk measure-nya kita rubah ke circle semuanya. Nah, sudah. Berikutnya, untuk langkah mengolah data, lakukan uji validitas dan juga reliabilitas dengan cara mengklik, kita ke data view dulu, mengklik yang ada di atas ini, analyze, lalu scroll, pilih reliability analysis. Nah, setelah itu kita akan muncul seperti data di sini. Kita blok saja, ctrl-A, kita pindahkan ke item. Untuk total kita tidak bawa karena yang kita butuhkan hanya data kuesionernya saja. Lalu kita pencet statistik. Nah, dari sini kita pilih checklist item, circle if item delete, dan juga korelasi untuk memunculkan hasil nantinya. Selanjutnya klik continue dan juga oke. Nah, hasil dari output data sebagaimana tampilan di pada gambar ini bisa dilihat. Untuk hasil uji validitas kita bisa lihat di tabel item total. Nah, pada item total di kolom item korelasi, total corrected item total korelasi. Nah, kita bisa lihat dari sini. Nah, lakukan interpretasi hasil tersebut untuk uji validitas dapat dengan membuat hipotesis. Nah, kita harus membuat hipotesisnya dulu nih. H0 yaitu korelasi item dengan variabel tidak valid, sedangkan H1 korelasi item dengan variabel yang valid. Kriteria yang kita uji saat ini, jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Jika R hitung lebih kecil dari R tabel, maka H0 diterima dan H1 ditolak.
dengan catatan nilai airtable untuk 30 responden dengan derajat kepercayaan 5%. Nah, kita lihat datanya. Di sini distribusi nilai airtable dengan signifikan 5% dan 1%, bahwa dengan 30 responden memiliki nilai airtable-nya yaitu 0,361. Dari hasil pengujian kita bisa lihat P1 dia dinyatakan valid karena lebih besar dari airtable yaitu 0,361. Untuk P2 juga sama, lebih besar dari 0,361 dan seterusnya. Dilihat dari data ini, kita lihat semuanya datanya valid. Berdasarkan dari hasil uji yang diperlihatkan dari seluruh item, pernyataan yang diberikan memiliki nilai koefisiensi korelasi sebesar lebih dari 0,30 atau lebih dari T-table yaitu 0,361. Dengan demikian, item-item pernyataan yang diberikan dalam kuesioner telah memenuhi syarat valid dan dapat diikutsertakan dalam analisis data selanjutnya. Jadi untuk uji validitas data ini semuanya valid. Sedangkan untuk uji reliabilitas kita bisa lihat dari tabel nah, reliability statistik. Nah, untuk hasil dari uji reliabilitas kita bisa lihat dari reliability statistik. Nah, langkah pertama kita lakukan interpretasi hasil tersebut untuk uji reliabilitas dapat dengan menggunakan hipotesis. Ya, sama kayak tadi, hipotesisnya kita lakukan dengan cara H0 dan juga H1. H0-nya yaitu item-item tidak reliable atau menggunakan untuk mengukur variabel. Sedangkan H1-nya item-item reliable untuk mengukur variabel. Nah, kriteria yang kita uji yaitu jika Cronbach's alpha lebih dari 0,7, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Jika Cronbach's alpha kurang dari 0,7, maka H0 diterima, H1 ditolak. Nah, dari hasil pengujian Cronbach's alpha yang kita uji saat ini sebesar 0,952. Nah, bisa kita lihat suatu instrumen penelitian mengindikasikan memiliki reliabilitas yang memadai jika koefisiensi Cronbach's alpha lebih besar atau sama dengan 0,7. Hasil yang kita uji sebesar 0,952. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel ini adalah reliable atau handal sehingga dapat digunakan untuk pengambilan data penelitian yang lebih lanjut. Nah, kesimpulannya bahwa data yang kita pakai ini semuanya dari uji validitas dan juga uji reliabilitas, semuanya valid dan juga reliable yang dapat digunakan untuk penelitian lebih lanjut. Mungkin cukup sekian dari pembahasan saya mengenai cara penggunaan SPSS. Semoga dari apa yang saya jelaskan dapat dimengerti oleh teman-teman sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.